Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur kita selanjutnya alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan untuk kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kita berdoa bersama semoga Ramadan tahun ini akan menjadikan Ramadan yang terbaik buat kita semua, dan insya Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini tentunya harapan dan rojak kita bersama, di mana kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang lurus, agar kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu taat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa ini merupakan aplikasi syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu dengan puasa ini kita harus jaga benar-benar agar bagaimana puasa yang kita lakukan ini bisa punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan kita orang-orang yang insya Allah selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Karena terkadang maaf ada di antara kita mungkin atau bahkan keluarga kita sendiri yang mereka berpuasa tapi terkadang masih tinggal sholatnya terkadang masih tidak dilakukan. Nah, yang seperti inilah yang bisa jadi merusak nilai ibadah puasa kita. Kita puasa tapi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Maka oleh karena itu tentunya kita sekali lagi tidak ingin puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tahun ini, kesempatan untuk berpuasa ini tidak kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena itu di sisa-sisa Ramadan ini kita bersama-sama kembali selalu harus banyak memuasabai diri kita. Jikalau mungkin yang sudah lalu 20 hari sudah berlalu, sekarang masuk ke 21, puasa kita mungkin masih belum terjaga ibadah kita, yuk mari kita sama-sama perbaiki. Yang mungkin saat ini masih belum berpuasa, yuk mari bersama-sama kita melaksanakan ibadah puasa. Karena kita tahu puasa ini merupakan tugas dan kewajiban kita bersama. Ketika kita mengaku bahwasanya kita adalah seorang muslim, maka selain keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan kita menjalankan sholat, maka yang ketiga adalah bagaimana kita menjalankan saum puasa. Bagaimana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila."
Islam itu terbangun dari 5 fondasi dasar yang utama. Ketika 5 ini kita ada dalam diri kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah Islam kita akan bisa berikan keselamatan buat kita. Apa? Yang pertama, bagaimana i'tiqadiyah kita selalu kepada Allah harus kita jaga. Jangan sampai maaf karena ujian yang Allah berikan, terkadang kita mulai menyalahkan Allah, kita ngeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan sampai mencari tempat agar bagaimana rezekinya selalu banyak. Ini yang na'udzubillah yang kita takutkan. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Karena kita tahu semua apa yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim, kita harus selalu menerima apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena inilah takdir dan juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Terkadang mungkin kata kita tidak baik yang Allah berikan kepada kita, tapi itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Sekali lagi, terkadang mungkin kita merasa Allah memberikan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sebenarnya itulah sekali lagi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Maka oleh karena itu kita tetap harus menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, dan harus kita selalu jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang juga selalu harus kita jaga dan harus selalu kita terapkan, laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ialah as-salat. Salat kewajiban kita, bagaimana kita pun harus selalu menjaga salat kita. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini merupakan tugas dan kewajiban kita ketika kita mengaku kita ini seorang muslim. Terkadang maaf Bapak, ada juga orang yang mengaku muslim, KTP-nya Islam, KTP-nya pengakuannya muslim, tapi terkadang kesehariannya jauh dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika mungkin ada yang seperti ini, yuk mari bersama-sama kita rubah, mari bersama-sama kita perbaiki, agar jangan sampai nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah bertanya akan semua yang Allah berikan yang di dunia ini, Allah akan tanya dan Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita semua. Maka oleh karena itu takut tentunya kita ketika nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanya akan semua yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Na'udzubillah, ketika saat itu kita masih banyak lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita malu kepada Allah dan takut tentunya akan menerima teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, selagi nikmat Allah masih ada sama kita, nikmat Allah masih banyak diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, mari kita pergunakan kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini yang harus selalu kita lakukan, mengaplikasikan wujud syukur dengan perbuatan yang nyata. Apa? Ibadah sholat kita harus selalu kita jaga. Yang kedua juga yang harus tak lupa kita laksanakan ialah as-siyam, as-saum. Setelah sholat kita baru dilanjutkan dengan selanjutnya as-saum. Dan puasa ini sekali lagi bisa baik ketika sholat kita baik. Sekali lagi, puasa kita bisa baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat kita sudah baik. Ini terkadang ketika kita katakan di awal karena urusan dunia, sibuk dengan pekerjaan kita puasa, tapi tadi kami katakan di awal sholatnya masih galak kita tinggalkan. Nah yang seperti ini mari sama-sama kita perbaiki. Kenapa? Tadi kami katakan di awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ini bulan yang baik, bulan yang insya Allah penuh dengan maghfirah, bulan tarbiyah untuk kita. Agar apa? Agar dengan Ramadan ini kita semua menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Itulah mereka yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Dan tentunya kita selalu berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita, insya Allah akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan untuk kita bisa selalu bersama-sama beribadah, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keistiqomahan untuk kita bisa selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Dan insya Allah dengan ini dan kita ikhlas dalam melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaannya yang lain buat kita semua, dan insya Allah akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa